Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bersyukur, alhamdulillah, kita haturkan kehadirat Allah, Sang Pemberi petunjuk yang menguasai dan mengendalikan seluruh hati manusia. Bersyukur kita haturkan pula kepada Allah karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa merasakan nikmat ibadah dan ketaatan kepadanya. Insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kabar gembira tentang datangnya bulan suci Ramadan. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa. Di bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan diikat. Di sana terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa terhalang untuk mendapatkan kebaikannya, berarti dia telah terhalang untuk mendapatkan kebaikan. Secara umum kita menghadapi sebuah ibadah, ada 3 hal yang perlu kita pikirkan. Yang pertama, tentang persiapkan sebelum ibadah, dan yang kedua adalah apa yang harus kita lakukan ketika beribadah, dan yang ketiga yang paling terpenting adalah apa yang harus kita lestarikan pasca ibadah ataupun sebuah keistiqomahan. Ada beberapa hal yang perlu disiapkan menjelang bulan suci Ramadan. Yang pertama tentang memperbanyak berdoa. Berdoa memohon kepada Allah agar Allah mempertemukan kita dengan Ramadan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga bisa maksimal dalam beribadah ketika Ramadan. Kita meyakini bahwa satu-satunya yang kuasa mengendalikan diri kita hanya Allah. Dia yang memberikan kemudahan bagi para hambanya untuk beribadah kepadanya, baik kemudahan dalam bentuk fisik seperti kesehatan ataupun kekuatan. Termasuk yang paling penting adalah kemudahan dalam bentuk semangat untuk melakukan sebuah kebaikan ataupun beribadah. Kita tidak akan mampu beribadah tanpa pertolongan darinya. Karena itu berdoa dan berdoalah, memohon kepada Allah agar kita diberi kemudahan untuk mendapatkan kebaikan Ramadan. Kita bisa simak semangat sahabat dan para tabi'in di masa silam. Mereka sangat antusias menyambut Ramadan, sehingga mereka gunakan kesempatan doa mereka untuk memohon kepada Allah agar bisa bertemu di bulan suci Ramadan. Yang kedua, perbanyaklah istighfar dan memohon ampun kepada Allah. Semoga istighfar kita bisa melebur dosa kita. Dosa dan maksiat adalah sumber penyakit bagi hati, adalah sumber noda bagi hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bagaimana bahaya dosa bagi hati manusia, yang artinya sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan perbuatan maksiat, maka akan dititikkan dalam hatinya satu titik hitam. Jika ia meninggalkan maksiat itu, memohon ampun atau bertaubat, artinya akan dibersihkan. Namun jika dia kembali maksiat, akan ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan ar-ra'an, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yang artinya sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Mulailah bertobat untuk menghapus kesalahan kita. Jika kesalahan itu harus ditutupi dengan membayar kafarah, kita siap membayarnya. Jika terkait dengan hak orang lain, kita pun siap untuk meminta maaf kepadanya. Yang ketiga adalah mulai membiasakan diri dengan kebaikan. Sesuatu yang dilakukan dengan mendadak biasanya hasilnya tidak maksimal, karena manusia jadi baik tidak bisa dilakukan secara instan. Semuanya butuh proses. Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah hadis, siapa yang melatih diri menjadi
kehormatan, maka Allah akan jaga kehormatannya. Siapa yang melatih diri untuk bersabar, Allah akan jadikan dia penyabar. Dan siapa yang merasa cukup, Allah akan memberikan kecukupan. Dalam sebuah hadis Bukhari, Abu Daud, umumnya ketika memasuki Ramadan ada dua amalan besar yang akan dirutinkan masyarakat: berpuasa di siang hari dan membaca Al-Quran tadarusan, dan keduanya butuh kesabaran. Yang keempat, tekad untuk menjadikan Ramadan kesempatan untuk berubah. Kita harus punya target. Ramadan tahun ini harus mengubah diri saya menjadi lebih baik. Allah memberikan banyak kemudahan bagi hambanya untuk beribadah selama Ramadan. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ketika datang Ramadan, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka tutup dan setan-setan dibelenggu. Pintu surga dibuka artinya peluang besar bagi Anda untuk melakukan ketaatan, untuk diterima amalnya dan mengantarkan ke dalam surganya. Pintu neraka ditutup artinya kita berharap semoga kemaksiatan yang kita lakukan segera diampuni dan tidak mengantarkan kita ke neraka. Dan setan-setan dibelenggu sehingga tidak mudah bagi kita untuk menggoda manusia, tidak mudah baginya setan untuk menggoda manusia. Tidak sebagaimana dia dalam kondisi lepas. Artinya itu kesempatan terbesar bagi kita untuk berubah. Yang kelima adalah pahami fikih Ramadan. Tidak ada ruginya orang yang belajar, karena ilmu adalah pengarah bagi manusia. Dan dengan ilmu orang memiliki panduan untuk bisa beramal dengan benar. Karena itulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memuji ilmu, di antara ilmu akan menjaga kita. Ali radhiyallahu anhu berpesan kepada muridnya Kumail bin Zaid, ilmu lebih baik daripada harta, ilmu yang menjagamu dan harta kamu yang jaga. Beramal dengan ilmu dalam arti berdasarkan dalil akan membuat amal kita semakin meyakinkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya maaf. Semoga menjadi sebuah amal kebaikan bagi kita semua dan meningkat amal kebaikan di bulan suci Ramadan tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.